Maghribnya masih lama ya. Sebentar lagi kok, Ra. Halo sobat, kembali lagi di channel Endo Story. Oke, pada video kali ini, Mr. N akan menceritakan film nostalgia berjudul Nusa The Movie. Film ini dirilis pada tahun 2021, di mana menceritakan kisah perjuangan Nusa untuk menggapai impiannya menjadi juara dalam perlombaan sains. Nah, bagi kalian yang sudah menonton film ini, mari kita sama-sama nostalgia. Oke, tanpa berlama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai diperlihatkan seorang anak bernama Nusa sedang bermimpi menjadi astronot dan menjelajahi sebuah tempat yang sangat aneh. Tak lama kemudian, Nusa pun terbangun dari tidurnya. Terlihat di sana, Nusa sangat bersemangat karena dia akan mencoba roket buatannya untuk pertandingan sains di sekolah. Di sana dia ditemani adiknya bernama Rara dan kucing miliknya bernama Anta. Menang lagi. Oke, udah siap. Saat roket itu terbang, tiba-tiba baling-balingnya berhenti dan tak bisa terbang jauh hingga akhirnya terjatuh. Jatuh. Saat Nusa dan Rara tengah asik bermain roket, ayah mereka yang bekerja di luar negeri menelpon ibu Nusa. Ibu Nusa pun langsung memanggil kedua anaknya masuk ke dalam rumah dan berbicara kepada sang ayah. Mereka pun berbincang. Nusa dan Rara meminta ayahnya untuk secepatnya pulang. Wah, Sabah. Tuh, dengar Abah. Bentar lagi kan Nusa juga mau ikut lomba. Mendengar permintaan kedua anaknya, ayah Nusa berjanji akan pulang di awal Ramadan ini. Nusa dan Rara sangat senang mendengarnya. Di sisi lain, di luar rumah, terdengar suara Abdul yang sedang memanggil Nusa. Nusa pun kemudian meminta izin kepada ayah dan ibunya untuk pergi bermain bersama Abdul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati nak ya. Iya. Saat sedang bermain di taman, terlihat sebuah pesawat remote control terbang di dekat mereka. Nusa dan Abdul langsung mengejarnya hingga sampai di sebuah rumah. Ternyata pesawat itu milik seorang anak yang baru saja pindah ke tempat mereka. Ya. Telat deh. Ketika mereka ingin pulang, Nusa dan Abdul bertemu dengan penjual keliling bernama Pak Ucok. Nusa kemudian meminta pesanannya kepada Pak Ucok, yaitu sebuah dinamo. Ini spektakuler. Keesokan harinya di sekolah, Nusa bertemu kembali dengan anak yang kemarin memiliki pesawat itu. Dia bernama Johnny. Halo. Aku Johnny. Halo Johnny. Pada waktu istirahat, Nusa pergi mencoba roket buatannya di halaman sekolah. Ternyata bukan hanya Nusa, Johnny juga ikut datang mencoba roket miliknya. Subhanallah, dia bisa terbang tuh. Semua anak yang berada di sekolah kagum melihat roket canggih milik Johnny. Bahkan Nusa pun juga terpukau. Tak ingin kalah dengan roket milik Johnny, Nusa memperlihatkan roketnya kepada para murid di sekolah. Namun sayang, roket miliknya tak bisa terbang. Di sana, Syifa dan Abdul mencoba menghibur Nusa. Tak lama kemudian, Nusa kembali semangat. Dia langsung mengajak Abdul dan Syifa pergi ke markas mereka, lalu bermain bersama-sama hingga tak terasa malam telah tiba. Ya. Nusa. Tapi kan. Keesokan harinya, Nusa dan Johnny pergi ke ruangan lab sekolah. Di sana Nusa mencoba menyapa Johnny. Namun Johnny yang sangat fokus memperbaiki roketnya, tak mendengar suara Nusa. Halo Johnny. Beberapa hari lagi perlombaan sains di sekolah akan dimulai. Seharian Nusa berusaha memperbaiki roketnya. Tak lama kemudian, Abdul dan Syifa datang ke rumah Nusa.
Terusin aja dulu, orangnya nggak ada kok. Terlihat di sana, Abdul membawa sebuah mainan terjun payung. Melihat permainan itu, Nusa mendapatkan sebuah ide, yaitu menggunakan parasut di roketnya untuk membantu roket itu mendarat dengan baik. Bisa bikin roket mendarat pelan-pelan. Kemudian masalah selanjutnya, roket Nusa tak bisa terbang tinggi. Untuk memecahkan masalah itu, Nusa dan teman-temannya pergi ke tempat Pak Ucok. Sumber energi biar terbangnya lebih tinggi. Di sana mereka mendapatkan sebuah ide, yaitu membuat sebuah pelontar udara menggunakan sepeda dan sebuah pompa. Udah selesai, kau main kedua, kau coba dulu ya. Keesokan harinya, perlombaan sains di sekolah segera dimulai. Terlihat di sana sang juara bertahan yaitu Nusa, memperlihatkan roket buatannya di hadapan juri dan semua murid di sekolah. Mereka semua pun sangat menyukai roket milik Nusa. Kemudian peserta selanjutnya yaitu Johnny. Roket buatannya juga membuat semua orang kagum dengan kecanggihan roket itu. Setelah semua peserta memperlihatkan hasil karya mereka, kini saatnya untuk pengumuman pemenang perlombaan sains. Pada kompetisi kali ini, Johnny berhasil mendapatkan juara pertama, sedangkan Nusa berada di posisi kedua. Selamat buat Nusa juga. Ayo kita kasih semangat semuanya. Di sana, Nusa dan Johnny akan mewakili sekolah mereka dalam perlombaan sains antar sekolah, yaitu Ramadan Science Fair. Sesampainya di rumah, Nusa terlihat sangat lesu karena di perlombaan sains kali ini dia tak mendapatkan juara pertama. Melihat itu, Rara dan ibunya mencoba untuk menghibur Nusa dengan cara menelpon sang ayah. Atau juara 3 buat Abah, Nusa tetap juaranya. Di sisi lain, Johnny merayakan kemenangan bersama kedua orang tuanya, tetapi berbeda dengan suasana di rumah Nusa. Meski Nusa hanya mendapatkan juara kedua, keluarganya selalu memperhatikan dan memberikan semangat kepada Nusa. Sementara di sisi Johnny, ayah dan ibunya tak memperdulikan anaknya. Mereka hanya sibuk dengan pekerjaan, hingga akhirnya Johnny merasa sedih. Ya. Perbedaan antara keluarga Nusa dan Johnny terlihat sangat jelas. Nusa merasa sedih karena perlombaan kali ini dia hanya mendapatkan juara kedua. Sedangkan Johnny merasa sedih karena dia tak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Halo. Besok pagi Lagi ada juga, ada koleksi baru. Keesokan harinya, tim wawancara sekolah memanggil Nusa dan Johnny untuk menjawab pertanyaan. Mereka berdua pun kemudian duduk bersama dan mulai menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Pada saat itu, Nusa melihat roket milik Johnny dan dia mulai iri melihat roket itu. Nusa pun kemudian mulai membanding-bandingkan dirinya dengan bercerita kepada sang ayah bahwa Johnny lebih pintar darinya dan roket milik Johnny juga sangat canggih. Roketnya canggih. Teman-teman juga pada suka sama roketnya Johnny. Wah. Di tengah pembicaraan mereka, Nusa bertanya kepada sang ayah, kapan ayahnya akan pulang ke Indonesia. Sayang loh kalau nyerah gitu aja. Abah kapan pulang sih? Ayahnya menjawab dengan penuh rasa bersalah bahwa dia tak bisa pulang Ramadan tahun ini karena ada pekerjaan yang mendadak. Mendengar itu, Nusa sangat kecewa karena sebelumnya sang ayah telah berjanji akan datang lebih cepat untuk melihat Nusa di perlombaan sains Ramadan. Nusa. Suasana hati Nusa semakin tak karuan. Dia sampai memarahi Abdul. Bahkan di rumah, Nusa juga tak ingin makan sahur bersama ibu dan adiknya. Kamu nggak sahur rumah. Tak lama kemudian, Nusa pergi mendengar ibunya yang sedang berbincang dengan sang ayah. Terlihat di sana, ibunya menangis karena memikirkan janji ayah Nusa kepada kedua anaknya. Melihat itu, Nusa merasa bersalah. Dia pun mulai mendekati ibunya dan meminta maaf. Di sore hari, Nusa merenung sambil memikirkan sikapnya yang berlebihan.
Ketika sampai di rumah, Nusa menghampiri ibunya yang pada saat itu selesai sholat asar. Nusa kemudian mengambil tangan ibunya, lalu dia bersama Rara memeluk sang ibu. Keesokan harinya, Nusa pergi ke sekolah dengan penuh rasa semangat. Di sana, Nusa ingin membantu Babe Jailani memperbaiki bel sekolah yang telah rusak. Be, coba pasangin ini, Be. Pasang. Berkat bantuan Nusa, Babe berhasil memperbaiki bel tersebut. Setelah itu, Nusa pergi ke lab sekolah berniat untuk memperbaiki roket miliknya. Ketika sampai, Nusa melihat roket milik Johnny. Nusa yang penasaran pergi melihat roket itu. Tak lama kemudian, dia mendengar suara Johnny yang berada di luar sedang berjalan menuju lab. Mendengar itu, Nusa tak sengaja menjatuhkan roket milik Johnny. Sesampainya di rumah, ibunya meminta bantuan kepada Nusa untuk menjaga masakan yang berada di atas kompor. Lalu sang ibu juga memberikan Nusa sebuah alarm pengatur waktu dan memberitahukan kepada Nusa untuk mematikan kompornya jika waktunya telah selesai. Melihat alat tersebut, Nusa pergi ke rumah Pak Ucok lalu menanyakan alat pengatur waktu yang sudah tak terpakai. Ini kan? Iya, itu Pak Ucok. Nusa kemudian memasang alat itu ke dalam roket, lalu menggunakannya untuk meminta maaf kepada Abdul dan Syifa. Maaf. Di sore hari, Nusa membantu sang ibu dan bibinya bernama Dewi menyiapkan takjil. Para tetangga yang di sana mulai membicarakan tentang Johnny. Siapa namanya? Iya, Johnny. Mendengar itu, Nusa mengingat kembali kejadian saat dia menjatuhkan roket milik Johnny. Dia yang merasa bersalah pergi ke lab sekolah untuk melihat keadaan roket tersebut. Karsa mau kemana? Kayaknya ya, kita pernah ketemu sama Mbak Dewi ini deh. Ketika sampai, Nusa terkejut melihat roket Johnny yang bisa terbang. Kemudian dia menghampiri Johnny dan meminta maaf karena sebelumnya telah menjatuhkan roketnya ke lantai. Harusnya aku minta izin dulu sama kamu. Maaf ya. Di sana, Johnny tak mempermasalahkan hal itu dan langsung memaafkan Nusa. Mereka berdua pun berbincang. Roket kamu keren kok. Susah tahu bikin eksperimen pakai barang bekas. Saat Johnny dan Nusa tengah asik berbincang, Babe tak sengaja mengunci pintu lab hingga akhirnya mereka berdua terjebak di dalam ruangan. Johnny, Kenapa? kita kekunci. Di sana Nusa mencari cara agar mereka bisa keluar dari dalam lab. Saat melihat sekitar, Nusa menemukan sebuah ide, lalu meminta bantuan Johnny untuk membuat sebuah roket kembang api agar dapat memberitahukan orang-orang bahwa mereka sedang terjebak di lab sekolah. Jadi idenya, kita akan bikin roket buat kasih sinyal SOS. Sementara itu, Ibu Nusa mulai khawatir karena sudah hampir waktu berbuka, Nusa belum kembali pulang. Ibu Nusa pun menelpon semua tetangga dan menanyakan keberadaan Nusa. Assalamualaikum, Ibu. Maaf, Nusa ada di situ. Tak terasa waktu berbuka puasa telah tiba. Nusa memberikan kurma pada Johnny untuk digunakan sebagai makanan berbuka. Tapi kenapa mesti kurma? Buka sama kurma itu sunnah Rasul. Tak lama setelah itu, mereka berdua berhasil menyelesaikan roket kembang api dan menembakkan roket itu ke arah rumah Nusa. Melihat itu, Rara mengetahui bahwa kembang api tersebut milik Nusa. Mereka semua pun langsung pergi mengikuti arah kembang api hingga sampai di sekolah. Pak Abdul, kok lama sih? Kunci. Di sana mereka memanggil Babe untuk membuka pintu. Tak lama kemudian, mereka semua melihat Nusa dan Johnny terjebak di lab sekolah. Itu bagaimana caranya itu anak ada di situ? Setelah mereka berdua berhasil keluar, Nusa mengajak Johnny pergi ke rumahnya untuk makan bersama. Johnny pun sangat menyukai makanan buatan Ibu Nusa. Alhamdulillah. Makanan di sini enak-enak ya? Yoi, jangan dihabisin.
Kemudian Joni meminta izin kepada Ibu Nusa untuk menginap semalam di rumah mereka. Ibu Nusa pun mengizinkan Joni. Tak terasa pagi telah tiba. Kini saatnya bagi Joni untuk kembali pulang. Ayah dan ibu Joni datang ke rumah Nusa untuk menjemput anak mereka. Sejak saat itulah hubungan Joni dan Nusa menjadi semakin akrab. Keesokan harinya, Nusa mengajak Joni pergi ke rumah Pak Ucok. Di sana mereka malah bermain keran air hingga Pak Ucok marah. Baru sebentar ku tinggal sudah terjadi huru-hara. Bubar. Setelah Joni memperlihatkan fotonya saat dia bermain flyboard, Nusa mendapatkan sebuah ide untuk ditambahkan di roket miliknya. Tak terasa hari sudah semakin sore, Nusa dan teman-temannya pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah, Nusa dan Rara terkejut melihat ayah mereka telah pulang. Mereka berdua pun langsung memeluk sang ayah. Ini jagoannya Abah nih. Di sana ayah Nusa memberikan hadiah kepada kedua anaknya. Nusa mendapatkan sebuah kopiah dan dinamo baru. Nusa yang sangat bahagia langsung pergi memasang dinamo baru ke roket miliknya. Setelah itu Nusa memperlihatkan roket buatannya kepada ayah dan ibunya. Melihat roket milik Nusa, ayahnya sangat terkejut dan bangga kepada Nusa. Abah bangga sama Nusa. Makasih, Bah. Keesokan harinya, Nusa bersama dengan keluarganya pergi di perlombaan sains Ramadan yang akan segera dimulai. Di sana mereka bertemu dengan keluarga Joni yang juga ikut melihat putranya. Sesampainya di belakang panggung, dinamo roket milik Joni tiba-tiba rusak. Kini tak ada waktu bagi Joni untuk membeli dinamo baru karena sebentar lagi giliran sekolah mereka yang akan tampil. Tak lama kemudian, panitia memanggil Joni dan Nusa untuk segera tampil di atas pentas. Joni, ya boleh ke panggung sekarang? Sekarang, Kak. Oke, Kak. Nusa yang tak mengetahui roket milik Joni sedang mengalami masalah, memanggil Joni untuk naik ke atas panggung. Namun Joni malah sedih. Nusa kemudian menghampiri Joni dan bertanya apa yang terjadi. Joni berusaha menyembunyikan roket miliknya, lalu mengatakan kepada Nusa agar segera pergi ke panggung tanpa dirinya. Saat Nusa melihat keluar, dia melihat kedua orang tua Joni. Nusa pun tersadar bahwa penampilan saat ini adalah satu-satunya kesempatan Joni untuk menunjukkan kebolehannya di hadapan kedua orang tuanya. Nusa kemudian kembali ke belakang panggung dan melihat roket milik Joni, lalu menukarkan dinamo yang telah rusak dengan dinamo baru miliknya. Kok bisa? Setelah selesai memperbaiki roket milik Joni, panitia langsung memanggil mereka berdua. Di sana Nusa mengatakan kepada panitia bahwa dirinya tak jadi ikut dalam perlombaan itu. Sekarang yuk, kita udah gak punya banyak waktu. Saya nggak ikut, Kak. Nih, teman saya aja yang maju. Nusa kemudian mengatakan kepada Joni bahwa Joni harus menunjukkan kehebatan roket miliknya di hadapan semua orang. Mendengar itu, Joni berterima kasih kepada Nusa, lalu naik ke atas panggung. Semangat ya. Ya. Bismillah. Saat Joni akan tampil, lampu gedung dimatikan dan suasana menjadi gelap. Joni pun kemudian menjalankan roket miliknya. Semua orang terkejut melihat roket itu yang terbang dengan sangat lincah. Berkat bantuan dinamo milik Nusa, roket milik Joni terlihat semakin keren. Setelah selesai, Rara bertanya kepada ibunya kapan Nusa akan tampil. Ibunya mengatakan bahwa setelah Joni kakaknya akan tampil. Akan tetapi, Joni adalah peserta terakhir dari sekolah Nusantara. Setelah semua peserta menampilkan karya mereka,
Kini saatnya para juri menentukan pemenang, dan pemenang kali ini jatuh kepada Di sana, Johnny diberikan kesempatan untuk mengucapkan ekspresi kemenangannya. Johnny kemudian menceritakan bahwa sebenarnya dia tak bisa ikut karena roket miliknya mengalami kerusakan. Namun berkat bantuan Nusa, dia bisa kembali ikut dalam lomba. Sayangnya karena kejadian itu, Nusa tak bisa ikut dalam perlombaan. Kok Nusa? Tapi sekarang jadinya malah saya bisa maju. Kemudian Johnny langsung memanggil Nusa naik ke atas panggung. Terlihat di sana, Nusa berjalan perlahan dengan kaki buatannya naik ke atas panggung. Dan ternyata, skrup yang dipakai Nusa untuk menempelkan dinamo ke roket milik Johnny adalah skrup yang berada di kaki bantu miliknya. Percaya tangismu. Melihat tindakan Nusa, semua orang yang berada di sana berdiri dan memberikan tepuk tangan kepada Nusa. Nusa bisa. Sesampainya di atas panggung, Johnny langsung merangkul Nusa dan mereka berdua bersama-sama merayakan kemenangan mereka. Semuanya berakhir bahagia. Diperlihatkan keluarga Nusa dan keluarga Johnny serta teman-temannya berkumpul bersama menyalakan lampion di malam hari. Terlihat di sana, mereka semua bahagia dan tertawa bersama. Dan inilah akhir dari cerita ini. Sama Ramadan tahun depan. Amin. Hai sobat, Mr. N mengucapkan banyak terima kasih bagi kalian yang menonton video ini. Mr. N berharap semoga kalian terhibur dan memohon maaf jika ada salah kata pengucapan narasinya. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dadah!